Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru, bahkan bulan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa buat kami dan bahkan keselamatan yang Tuhan beri buat setiap kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami mau datang untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan betapa kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar Tuhan sendiri yang memampukan hamba-Mu, agar Ia bisa menyampaikannya dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti, agar kami semua boleh sama-sama mengerti apa yang Tuhan ingin kami pelajari. Tuhan buka hati, telinga kami, pikiran kami, supaya kami boleh belajar firman-Mu, dan kami bukan cuma mendengar satu informasi atau penjelasan tertentu, tapi mendengar sesuatu hal yang mengubah hidup setiap kami. Tuhan, kami berserah kepadamu, biarlah Engkau, Roh Kudus sendiri yang mendampingi setiap kami pada saat perenungan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berserah. Amin. Bapak Ibu sekalian, persilakan untuk duduk. Bapak Ibu, di awal bulan Desember ini, nggak kerasa ya, ternyata udah masuk bulan Desember aja Bapak Ibu sekalian ya. Kita memasuki minggu Advent yang kedua. Jadi sebelum mulai ibadah, kita ada penyalaan lilin Advent yang kedua. Dan kalau minggu lalu, di minggu Advent yang pertama, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang hope, tentang pengharapan Natal. Hari ini, di minggu Advent yang kedua, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang bertemakan tentang joy, sukacita Natal. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu sekalian bisa membuka Alkitab ataupun handphonenya gitu ya, membuka aplikasi Alkitab. Dan Lauselina sebagai lektor akan membacakan bagian perikop ini untuk kita semua. Dari Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Mari Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Jika sudah mendapatkan, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. LAI memberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Lauselina yang membacakan secara online ya. Wah, kita sekarang sudah memasuki ibadah hybrid Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau misalnya kita bisa lihat di layar tema khotbah yang diberikan kepada saya pada hari ini, temanya menarik ya. Katanya sukacita di tengah kesesakan. Bapak Ibu, mungkin waktu kita dengar tema ini, kayaknya kita mikir ya, ini kok kayak tema nggak nyambung ya Lause ya. Mana mungkin nih sukacita tapi di tengah kesesakan. Kita merasa, bukankah ini dua hal yang berkebalikan, yang berbeda? Mana mungkin ini bisa terjadi, sukacita di tengah kesulitan, di tengah kesesakan. Bapak-Ibu sekalian, tetapi sebetulnya ketika kita berpikir, kita merenungkan tentang kisah Natal, sebetulnya situasi ini yang dialami oleh Yusuf dan Maria di kisah Natal yang pertama 2000 tahun yang lalu. Bapak-Ibu, seringkali tanpa sadar kita mungkin berpikir ya, kalau merenungkan tentang kisah Natal, mungkin kita membayangkan satu kisah yang semuanya indah gitu ya, satu kisah Natal, pasangan yang so sweet banget nih Yusuf dan Maria gitu ya, mereka bersatu padu, pokoknya menghadapi semua rintangan yang ada di depan gitu ya, pokoknya kayaknya lancar gitu perjalanannya ya, toh mereka juga didatengin malaikat, pasti nih kalau ada masalah tenang, mereka tinggal berdoa, lalu malaikat terus selesai. Seringkali mungkin itu yang ada di benak kita. Kita taunya kisah Natal ini kisah yang indah gitu ya, di malam yang penuh bintang, yang penuh damai, penuh peace gitu ya. Sang bayi itu, sang Mesias itu lahir gitu ya, dengan semuanya indah sekali gitu ya, di tengah malam yang aman dan damai, semuanya berbahagia. Sekali seperti itu kan ya yang ada di benak kita waktu kita memikirkan Natal. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya kalau kita coba membaca sekali lagi dan kita merenungkannya, kita membayangkannya nih benar-benar ya. Kalau posisi kita ada di sebagai Maria atau Yusuf, ternyata kagak begitu, kagak seindah itu dah Bapak Ibu ya. Coba kita renungkan sekali lagi ya. Kita bayangkan pada waktu itu Yusuf dan Maria udah tunangan. Bayangin, ada dua orang dua orang sejoli ini ya. Mereka saling mengasihi dan udah mau menikah, udah tunangan, udah bentar lagi, udah deket mau married. Tahu-tahu ada satu hal yang terjadi di luar yang mereka pikirkan gitu ya. Apa beritanya? Ada berita yang besar banget, tahu-tahu sih perempuannya hamil. Bukan sama si cowok tunangannya lagi ya. Waduh Bapak Ibu, bisa dibayangin tuh kalau jadi Yusuf. Sedihnya minta ampun, ini udah mau married, udah deket lagi. Aduh, ini si Marianya hamil gitu ya. Betapa sedihnya si Yusuf. Dan bukan cuma Yusuf, Bapak Ibu. Bayangin kalau jadi Maria ya. Dia bukannya seneng-seneng aja, oh ini hamil ya, oh ini Mesias ya, makasih dah Tuhan. Kagak begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, waktu itu Maria juga ketakutan. Karena apa? Dia bisa aja mati. Karena waktu ada hukumannya. Kalau gadis, perempuan, dia hamil di luar nikah, dia bisa dihukum, dirajam ke batu sampai mati. Ibu, waktu itu keadaannya mengerikan gitu ya, menegangkan sekali Bapak Ibu. Belum lagi ya, udah hamil besar nih Bapak Ibu ya, Maria dan juga Yusuf gitu ya, udah hamil besar nih si Maria ya. Apa? Bukannya tenang-tenang aja ya, udah kita nunggu deh ya 9 bulan habis itu bayinya lahir. Kagak begitu. Kita lihat, dia perlu apa? Disuruh traveling yang jauh gitu ya. Balik lagi ke Bethlehem. Kagak ada pesawat, kagak ada mobil Bapak Ibu, kagak ada tol cepet, kagak ada. Naik keledai, bayangin ya Bapak Ibu. Saya dengar katanya kan kalau ibu-ibu hamil tuh duduk diam aja muntah gitu. Bayangin ini jalan jauh naik keledai gitu ya, betapa enaknya gitu ya. Ini benar-benar suatu hal yang gak enak, kagak nyaman Bapak Ibu. Tapi mereka mau melalui semua itu dan juga udah jalan jauh. Pas udah nyampe di Bethlehem, gak ada tempat. Kita sering kalau jalan jauh ya, aduh kebayang ntar kalau udah nyampe tempat, udah deh langsung istirahat, bener ya, enak deh ya. Tapi ini si Maria ya, udah nyampe jalan jauh nih, gimana nih, kapan istirahat? Kagak ada tempat. Oh kalau ibu-ibu zaman sekarang mungkin udah
Udah keluar tanduknya ya, udah gue bilangin, lu pesen ya, lu bilang ada, tenang aja dah, ntar pasti ada gitu ya, lihat aja di sono gitu ya. Terus kalian, tapi betul-betul Maria dan Yusuf melewati hal-hal yang seperti ini. Dan betapa bayangin deg-degannya mereka ya, Maria udah mau ngelahirin, aduh Yusuf ini bagaimana, udah sakit bener, nih kagak ada tempat, dia ngetok sana sini. Gak ada tempat, deg-degan banget Bapak Ibu. Kalau kita membayangkan hal seperti ini, kita mikir, iya ya, kisah Natal di mana joy-nya, di mana sukacitanya, keadaannya kayak begini Bapak Ibu. Betul-betul ternyata kisah Natal itu tidak seindah yang seringkali kita bayangkan tentang Natal ya. Kisah yang lumayan banyak juga masalah yang dihadapin ya. Bahkan kisah yang bisa dibilang cukup nyesek juga. Katanya malaikat, ini yang mau dilahirin anak raja, Mesias, anak Allah. Tapi kok kayak begini amat ya kisahnya ya. Terus kalian, tetapi menariknya ya, setiap kali kita merenungkan kisah Natal, waktu kita buka Alkitab dan membacanya, waktu kita merenungkannya, apa yang kita tangkap dari kisah Natal yang kita baca dan renungkan? Bukankah sekalipun kita tahu Maria mengandung sebelum menikah, sekalipun gak ada penginapan, tapi apa yang kita tangkap? Joy, satu sukacita, betul? Kita gak pernah kan ya baca Alkitab, oh ini kisahnya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terus tentu hati kita deg-degan gitu ya, kayak lagi nonton film horor gitu, kayak lagi nonton film action. Pernah gak Bapak Ibu? Gak pernah. Tapi apa yang kita tangkap? Joy, sukacita, peace. Padahal di tengah keadaan yang seperti ini. Ibu, bagaimana mungkin dua paradoks yang tadi di awal kita pikirkan, sukacita dan keadaan yang sulit yang menyesakan itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan? Bagaimana mungkin kelahiran Yesus dapat menjadi sukacita sekalipun di tengah kesesakan bagi Yusuf dan Maria? Dan juga saya percaya pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang itu juga boleh menjadi sukacita di tengah kesesakan buat kita sekalian, buat Bapak Ibu dan semua kita pada hari ini. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Lalu sekalian, yang pertama, kenapa Yusuf dan Maria ini bisa tetap bersukacita sekalipun di tengah kesesakan? Karena mereka sadar bahwa bayi yang lahir ini bukan bayi biasa, tapi ini adalah seorang Mesias, sang penyelamat. Di ayatnya yang ke-21, Matius 1 ayat 21 dituliskan ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dari namanya saja kita sudah mengenal siapa dia. Yesus, yaitu dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, Natal bukan sebuah peristiwa kelahiran seorang bayi mungil biasa, tapi ini peristiwa kelahiran seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan ini adalah satu kelahiran yang dinanti-nantikan sudah ratusan tahun lamanya, dinubuatkan oleh nabi-nabi. Salah satunya yang dapat kita baca di dalam Perjanjian Lama itu ada di kitab Mika pasal 5 yang berisi tentang satu berita nubuatan tentang kelahiran Mesias ini. Semua orang Yahudi, mau dia imam Taurat sampai para gembala, mereka tahu tentang hal ini dan mereka menantikan sebegitu rupa datangnya Mesias ini. Karena apa? Karena mereka tahu betapa mereka membutuhkan sang juru selamat ini. Mereka ada hidup di tengah penjajahan Romawi dan bukan cuma itu, mungkin mereka flashback. Dia tahu bagaimana nenek moyang mereka jatuh bangun, mereka mungkin udah hidup mengejar kesempurnaan hukum Taurat, mereka tapi gagal. Dan berapa mereka sangat membutuhkan kedatangan juru selamat ini. Sekalian, sehingga ini yang menjadi sukacita Maria dan Yusuf ketika 2000 tahun yang lalu, walaupun di tengah segala tantangan yang harus mereka hadapin, tetapi mereka bisa bersukacita. Karena apa? Karena mereka tahu ini adalah satu kabar yang sangat sukacita. Allah menyelamatkan umat manusia. Mesias itu datang. Bapak Ibu, masa-masa COVID gini ya, waktu awal tahun ya, kita dengar vaksin COVID, mana nih vaksin COVID?
Waktu kita dengar ada vaksin COVID aja kita udah senang bener ya. Ada orang-orang yang sampai lari ke Amerika, dia cari pokoknya mana yang paling bagus, dia cari mahal-mahal, dia bayar Bapak Ibu. Tapi bayangin Bapak Ibu, keselamatan dari Allah, hidup yang kekal dari Allah. Terlebih lagi ini, peneliti sepintar apapun gak bisa temuin, duit sebanyak apapun gak bisa beli ini. Tapi kita butuh sekali keselamatan dari Allah. Dan cuma Allah yang bisa memberikannya. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita. Orang lain gak bisa. Mereka kita terpikir ini hanya Allah yang bisa memberikan keselamatan ini buat kita. Tapi gimana ya, ini Allah loh. Gak bisa kita suruh-suruh, gak bisa kita rayu. Kita bayar juga gak bisa. Ini Allah. Apakah Allah akan memberikannya kepada kita? Tapi sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang penuh kasih. Allah yang memberikannya kepada kita. Bahkan dengan gratis, dengan cuma-cuma Tuhan kasih keselamatan dan hidup yang kekal itu buat setiap kita. Bukankah ini satu kabar sukacita buat kita? Tuhan menyelamatkan kita di saat gak ada satupun yang bisa selamatin kita. Tapi Allah peduli dan Allah begitu mengasihi kita. Ia menyelamatkan kita. Bapak Ibu, Allah menepati janjinya. Allah bukan Allah yang ingkar janji atau Allah yang tertidur tidak peduli. Tapi Ia Allah yang setia memegang janjinya. Sekalipun kita umat manusia seringkali tidak setia, tapi Allah itu Allah yang setia. Ia mengirim Yesus, Allah yang menyelamatkan kita, Ia Mesias. Dan melalui Yesus relasi kita orang berdosa ini dipulihkan dengan Allah. Allah menyelamatkan kita. Bukankah ini adalah satu sukacita buat setiap kita Bapak Ibu sekalian? Ini adalah satu good news yang benar-benar membuat sukacita terbesar dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita ada kalanya kita sering keliru ya. Kita lupa melihat alasan utama kita bersukacita. Sehingga kita mikir sukacita apa ya? Oh, kalau misalnya aku punya rumah yang mewah kali ya, yang gede gitu ya. Atau mungkin, aduh coba nih badan kagak gampang sakit ya. Sehat terus deh biar bisa kerja terus gitu ya. Atau mungkin yang masih muda-muda mungkin berpikir, coba gue kayak si itu ya. Lulus kuliah, gak usah pusing cari kerja. Punya bisnis itu aduh lancar deh, coba kayak gitu. Baru dah sukacita. Atau yang masih hujan-hujan nih ya, mungkin membayangkan coba aja hujan-hujan ini nggak usah ada gitu ya, tahu-tahu semuanya udah kerja aja dah, kalau udah sekolah ya susah sekolah ya, kita juga lupa gitu ya. Terus kalian seringkali kita lupa apa alasan utama kita bersukacita. Kalau misalnya liburan baru bersukacita, kalau makan enak baru bersukacita. Kita punya alasan-alasan untuk bersukacita yang base-nya itu hanya apa yang bikin kita comfort, apa yang bikin kita senang. Tapi kita lupa kalau sebenarnya masalah yang paling utama dari umat manusia itu adalah dosa manusia yang upahnya adalah maut. Dan ini tidak ada satupun yang bisa menyelesaikannya selain daripada Allah itu sendiri. Ibu, beberapa tahun yang lalu saya ingat waktu kayaknya sama Pak Joko ya, kita pernah berkesempatan pergi ke satu pulau itu, tapi di Pulau Seribu ya, itu private property Bapak Ibu. Jadi bayangin, ini bukan rumah, ini bukan villa, tapi pulau ya, satu pulau private property. Wah asik banget ya Pak Joko ya. Waktu itu baru kali itu kayaknya saya ngelihat kolam renang, katanya isinya pakai air aqua, pakai air galon, soalnya kan di sana asin ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin nih orang ya yang punyanya ini ya, orang kaya banget ya. Dia punya pulau, bukan cuma villa, pulau gede gitu ya. Terus saya ingat waktu itu diajak keliling-keliling dah tuh pulau ya, pakai yang kayak mobil golf gitu. Oh ngeliat-liat, ih bagus ya. Oh ini lautnya jernih banget ya. Nah ketika kita keliling-keliling, saya ingat ada satu spot yang nyentrik banget nih ya. Nah spot apa itu? Jadi kita lihat ada satu spot kayak tempat tempat penyembahan gitu ya, ada dupanya, ada lilin gitu ya. Tapi menariknya bukan cuma satu, ada patung Buddha gitu ya. Kagak Bapak Ibu. Di situ ada salib, ada patung Bunda Maria, ada Al-Qur'an, ada semua ada di situ ya Bapak Ibu. Sampai di situ kita ngobrol-ngobrol ya sama beberapa rekan hamba Tuhan. Kita menyadari ya Bapak Ibu, ternyata ya
orang sekaya itu ya, yang kayaknya pulau aja dia bisa beli Bapak Ibu ya. Tapi di tengah segala kekayaannya, di tengah pulaunya itu ada satu spot yang menunjukkan ternyata ada satu hal masalah yang tetap dia nggak bisa selesain sekalipun dia punya semuanya, dia punya pulau, dia punya kapal pesiar dan lain sebagainya. Tapi ada satu masalah yang dia sadar dia sendiri nggak bisa selesain itu, dia nggak bisa beli serapan uang yang dia punya. Saya bayangin tuh orang mungkin ownernya sekalipun dia enak ya hidup di dunia, tapi dia tiap hari mikir gitu ya, ini kalau gue mati bagaimana ya, dia nggak tenang, tidur nggak tenang, hidup cemas gitu ya. Betapa bukannya kita lebih bahagia ya, kita boro-boro punya pulau ya, mungkin rumah aja masih minjem, masih ngontrak ya Bapak Ibu, tapi kita bisa tidur tenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya jaminan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Kita punya jaminan keselamatan akan hidup yang kekal itu. Karena apa? Karena Allah yang menyelamatkan itu lahir, mati, bangkit bagi kita. Bukankah ini satu jaminan keselamatan yang sungguh-sungguh membuat kita bersuka cita? Bahkan rasanya kematian pun gak bisa merenggut sukacita kita. Waktu kita mungkin berduka, kehilangan orang yang kita kasihi, wajar tentu kita pasti merasa sedih. Saya tahu beberapa di antara kita selama 2 tahun belakangan ini banyak yang mengalami kehilangan, termasuk saya. Sedih mengalami kehilangan. Tapi bukankah kita tahu bahwa di dalam Kristus suatu hari nanti kita pasti berjumpa lagi. Dan itu yang menjadi sumber joy kita yang tidak terkatakan. Tapi sekalian, Natal mengingatkan kita kembali tentang hadiah terbesar yang Tuhan berikan. Anugerah keselamatan itu, yaitu ketika Yesus Kristus lahir buat kita, memberikan keselamatan. Dia adalah Yesus, the Savior, Mesias yang memberikan keselamatan kita. Bukankah itu seharusnya menjadi alasan utama kita, kenapa kita bersuka cita? Karena kita punya Yesus yang menjamin kehidupan kekal kita. Apa yang menjadi joy bagi kita saat ini Bapak Ibu sekalian? Kiranya joy itu adalah ketika kita ingat hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Ketika kita bisa kembali bersekutu dengan Dia, kita diperdamaikan kembali. Apakah kita sudah punya joy itu di dalam hati kita? Sehingga kita dipenuhi oleh joy yang tidak berkesudahan. Terus kalian, selain Allah menyelamatkan kita, selain kita ingat kenapa kita bersuka cita, karena Allah itu Allah yang menyelamatkan. Tapi kita bersyukur. Ternyata ketika Allah itu datang memulihkan relasi kita manusia berdosa dengan Allah, bukan cuma perkara hidup kekal, tapi Tuhan memberikan kekuatan juga dan comfort buat kita ketika menjalani kehidupan saat ini. Kalau kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita di ayat ke-23, disebutkan satu nama yang lain, bukan yang lain ya, satu nama lagi gitu ya, tentang bayi yang lahir ini. Katakan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, bagi kita mungkin kata-kata Immanuel, Allah beserta kita, itu udah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Orang habis selesai WhatsApp biasanya, oh God bless you, God be with you gitu ya. Habis kalian, kita sering dengar itu dan mungkin jadinya kehilangan maknanya karena saking seringnya. Tapi Bapak Ibu, bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, kata-kata ini, Allah beserta ini, betul-betul satu kata-kata yang sangat luar biasa. Bangsa Israel merasakan betul masa-masa ketika mereka di dalam pembuangan, bahkan 400 tahun lamanya ya, mereka di tengah pembuangan tidak ada suara dari Tuhan, biasanya ada nabi-nabi gitu ya. Tapi ini selama 400 tahun tidak ada, Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan begitu jauh, bahkan jangan-jangan Tuhan meninggalkan kita, sudah gak peduli sama kita. Tapi hari itu Bapak Ibu sekalian, malaikat katakan apa? Allah lahir, dan Allah yang lahir itu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Sungguh itu adalah satu berita yang memberikan rasa sukacita yang besar bahwa Allah itu beserta dengan kita. Allah itu beserta dengan kita, umat manusia yang berdosa. Allah tidak meninggalkan kita. Dan Allah itu bukan Allah yang jauh,
tetapi dia Allah yang dekat, Allah yang jadi sama seperti manusia, turun ke dalam dunia ini. Ia juga merasakan kesulitan hidup yang kita hadapin hari-hari ini. Ya Allah yang peduli, ya Allah yang dekat. Ini yang menjadi satu berita sukacita bagi Yusuf, Maria, ketika dia menghadapi banyak kesesakan depannya. Tapi ketika mereka tahu Allah yang lahir itu Allah yang Immanuel, Allah yang beserta, itu menjadi sukacita. Dan bukankah ini juga jadi berita sukacita bagi setiap kita, umat Tuhan? Hari ini ketika kita bisa berelasi dengan Tuhan, mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus, bukan berarti kita hidup tanpa masalah, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekalipun ada masalah, bukankah Tuhan selalu beri kita comfort, Tuhan selalu beri kita penghiburan dan kekuatan untuk melewatinya. Kita percaya ya, seperti yang Mazmur katakan, sekalipun di dalam lembah kekelaman. Tapi kita percaya tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan terus menuntun sebagai gembala yang baik. Tuhan berjanji untuk selalu beserta kita. Dan sungguh janji ini yang menjadi kekuatan serta penghiburan kita. Terus kalian, mungkin ada kalanya di antara kita ada yang merasa, kok Tuhan gak ada ya? Kenapa rasanya Tuhan begitu jauh? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Karena begitu banyaknya masalah yang kita harus hadapi. Tapi berita Natal mengingatkan kita bahwa Allah itu Allah yang beserta dengan kita. Allah yang dekat dengan kita. Allah yang lahir buat kita dan ia berjanji untuk selalu beserta dengan kita. Dan hal itu yang memberikan sukacita buat kita. Bukan cuma perkara kekekalan. Tapi hari-hari saat ini di tengah dunia yang penuh dengan kesesakan. Tapi Allah hadir dan Allah berjanji untuk selalu menyertai kita. Bapak Ibu, mama saya paling takut kalau dia sakit terus sendirian. Nah sekarang kan dia banyak sendirian karena saya harus ke Serpong gitu ya. Bapak Ibu, mama saya selalu pengen sekali ditemenin ya. Katanya, ayo dong temenin dah. Ketika di rumah, ketika dia nyetir ya, dia yang nyetir karena dia nggak mau saya yang nyetir ya, dia mau yang nyetir tapi dia mau saya temenin gitu ya. Karena dia bilang apa? Saya nggak bisa buat apa-apa sih, dan ketika saya hadir itu nggak menyamin dia jadi kagak sakit, tetap dia bisa sakit Bapak Ibu. Tapi mama saya bilang, seenggaknya kalau ada lu gue tahu kalau gue sakit ada yang nolongin gue. Seenggaknya gue tahu kalau gue sakit gue nggak sendiri. Ada yang sama-sama gua gitu ya. Dan itu beri comfort, beri penghiburan, kekuatan yang luar biasa buat dia. Terus kalian, betapa pentingnya penyertaan Allah ini buat kita. Ketika Allah berkata dia Allah yang Immanuel, bukan berarti hidup kita gak ada masalah. Masalah akan tetap ada gitu ya. Salah seorang mentor saya pernah bilang ya, hidup gak mungkin kagak ada masalah. Tapi ingat, ada Tuhan. Dan jalani itu ya, sekalipun ada masalah, ada Tuhan, ingat ada Tuhan. Penyertaan Allah itu bukan berarti bikin hidup kita tidak ada masalah. Tapi penyertaan Allah membuat kita merasa comfort bahwa ada Allah yang beserta dengan kita. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan ia beri kekuatan penghiburan dengan caranya yang melampaui pikiran kita. Tetapi ia ada dan memberikan kita penghiburan, kekuatan, bahkan pengharapan di dalam dia. Terus kalian, sukacita terbesar bagi setiap kita. The true joy itu adalah waktu relasi kita dipulihkan dengan Yesus Kristus. Bukan cuma urusan kekekalan, tetapi urusan yang di dunia ini. Terus kalian, semoga firman Tuhan hari ini membuat kita sadar apa itu the true joy di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Semoga kita jadi gak nyari lagi nih sumber sukacita yang semu. Karena seringkali orang suka keliru gitu ya, mengaitkan joy, sukacita dengan rasa kesenangan. Dalam bahasa Inggrisnya happiness gitu ya. Orang-orang mungkin berusaha mencari hal yang bikin happy, bikin seneng ya. Kita bisa pergi liburan, bahkan bukan cuma orang Kristen ya, orang non-Kristen juga mereka nggak kenal Tuhan bisa ngerasain sukacita, happiness Natal bisa. Dia pergi liburan gitu ya, dia kumpul keluarga, makan-makan yang enak bisa. Terus kalian, tetapi true joy, sukacita yang sesungguhnya itu lebih daripada sekedar makan enak,
Lebih daripada sekedar kita pergi liburan, kumpul keluarga, bahkan punya ini itu, lebih daripada itu. Tapi true joy, sukacita yang sesungguhnya itu ada ketika kita boleh memiliki damai sejahtera, ketika relasi kita dipulihkan oleh Allah Bapa. Kemarin saya sempat sharing-sharing tentang relasi yang dipulihkan sama Tuhan ini sama Pak Den ya. Dan menarik sekali Pak Den cerita gitu ya. Mungkin udah pengalaman, saya kan belum begitu pengalaman. Ya, dia bilang gini, iya ya relasi yang dipulihkan sama Tuhan tuh sangat berdampak sekali ya. Karena bayangin nih, kita lagi berantem nih, mungkin pasangan Pak Den kan lebih pengalaman gitu ya. Lagi berantem nih, mau makanan seenak apapun gitu ya. Kagak enak, bener gak Bapak Ibu ya? Tetapi apa? Kalau relasinya dipulihkan, relasinya baik, makan pecel lele di pinggir jalan aja enak, sukacita, betul nggak sekalian? Dan ini anugerah yang terbesar itu, relasi kita dipulihkan dengan Allah. Kalau kita betul-betul dekat sama Tuhan, kehidupan yang sulit pun bisa dibawa jadi sukacita. Dan kebalikannya, kalau kehidupan kita mungkin sampai bukan cuma punya pulau dah, punya 3 pulau kalau segala macamnya Bapak Ibu ya. Tapi kita mungkin cuma punya kesenangan aja, tapi kita nggak punya joy di dalam hati kita. Karena itu bukan true joy yang sesungguhnya. Saya menyadari keadaan sekarang bukan keadaan yang mudah. Bagi sebagian orang ini masa-masa yang sukar. Dan mungkin kita bertanya, Natal, gimana kita bisa bersuka cita? Lihat bisnis yang terpuruk, kesehatan yang menurun, relasi-relasi yang buruk. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang memikirkan orang terkasih yang sedang terbaring sakit. Bagi anak-anak remaja, mungkin lagi pusing ujian, bener ya? Tadi cerita, aduh loh, lagi ujian gitu ya. Terus kalian, belum lagi kita dengar virus varian baru ini ya, yang lebih ganas, aduh. Gimana bisa bersuka cita Bapak Ibu? Tapi firman Tuhan hari ini, di Minggu Advent yang kedua ini tentang joy, mengingatkan kita bahwa sukacita sekalipun di tengah berbagai masalah, sekalipun di tengah kesesakan itu bisa terjadi. Kalau Kalau kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita tetap bisa ngalamin momen-momen unhappy di dalam hidup kita, nggak menyenangkan. Tapi ingat, kita punya true joy dalam hati kita yang tidak bisa berubah, yang tidak pernah berkesudahan, dan itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Adakah kita sudah memiliki sukacita itu? Kalau belum, ayo cepetan cari dan miliki itu. Satu sukacita terbesar yang gak bisa ditemuin di mana-mana, hanya bisa ditemukan dalam Kristus. Kalau sudah, mari terus bakar. Jangan biarkan sukacita itu jadi padam, terus jadi mulai teralih ya, terganti dengan hal-hal lain yang sebenarnya bukan true joy yang sebenarnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami umat-Mu berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami renungkan. Kami bersyukur Allah terus berbicara kepada setiap kami. Tuhan, ampuni kami kalau ada kalanya kami masih sering keliru melihat dan mencari sumber sukacita kami dengan hal-hal yang fana di tengah dunia ini. Tapi Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kami untuk mencari sukacita yang sesungguhnya yang hanya kami bisa temukan di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan beri sukacita terbesar ini yang kami gak bisa beli dari manapun. Kami gak bisa usahain, tapi Tuhan kasih gratis dengan cuma-cuma buat kami. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan, hidup kekal, dan juga janji penyertaan-Mu. Tuhan, ingatkan kami selalu untuk sukacita terbesar ini. Sehingga sekalipun di tengah dunia ini kami harus hidup di tengah banyak masalah pergumulan yang membuat kami merasa sesak. Tapi kami bisa tetap bersukacita ketika kami tahu ada Engkau Allah yang beserta kami. Engkau sukacita kami yang terbesar. Supaya kami boleh tetap menjalani hari-hari ini dengan menyimpan satu joy terindah dalam hati kami. Sampai kami
boleh berjumpa dengan Engkau kembali. Dan kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau, maka sukacita kami akan disempurnakan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, Sang Sumber sukacita yang terbesar itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur di dalam nama-Mu. Amin.